dan karena pendaki baru ya, jadi kurang begitu paham gitu. Jadi waktu naik itu saya hanya memakai pakaian seadanya, bukan pakaian yang dengan jaket tebal gitu, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya waktu naik gunung ke Merbabu. Jadi cerita ini terjadi pada sekitar tahun 2004. Itu ketika saya SMA. Pada waktu SMA saya ikut ekstrakurikuler pecinta alam, dan pada saat itu diadakan pendakian ke Gunung Merbabu, dan karena itu pendakian pertama dan banyak yang ikut, sekitar 20-an orang. Di situ ada pendaki baru dan juga ada pendaki senior. Kami mulai start dari base camp itu sudah tengah malam, dan karena pendaki baru ya, jadi kurang begitu paham gitu. Jadi waktu naik itu saya hanya memakai pakaian seadanya, bukan pakaian yang dengan jaket tebal gitu, karena saya nggak tahu kalau ternyata Merbabu tuh dingin banget, dan entah pada saat itu memang pada musim dingin, cuman itu saya rasa tuh sampai saya tuh nggak bisa sentuh daun untuk berpegangan karena saking dinginnya gitu. Kami mulai mendaki, dan ya mungkin karena banyak ceweknya yang ikut, jadi kakak-kakak pembina itu juga harus menyesuaikan langkah kami gitu. Jadi ada yang cewek-cewek yang sedikit sebutannya ya, yang tidak begitu kuat gitu. Kalau kami dulu sebutnya peri-peri cantik itu. Jadi mereka cuman 1, 2, 3 langkah, 1, 2, 3 meter minta istirahat seperti itu. Tapi ada juga yang duluan, karena mereka bilang kalau sedikit-sedikit istirahat justru malah tambah capek seperti itu. Jadilah kita terbagi di dua kelompok. Nah, cerita ini terjadi ketika saya mendului rombongan yang peri-peri cantik tadi. Jadi saya jalan duluan nih. Nah, saya ikut rombongan yang di depan kan. Begitu kami jalan setapak. Nah, di situ kan jalan Merbabu waktu itu seperti mungkin karena malam ya, kayak bertebel gitu debunya tuh. Jadi bukan seperti yang tangga berundak-undak itu, tapi lebih ke jalan yang lebih tebel debunya, jadi licin gitu. Jadi kadang kalau medannya itu agak menanjak tajam gitu, kadang kita tuh terperosok jatuh lagi gitu. Jadi mungkin itu yang membuat saya agak tertinggal dari teman-teman yang di depan gitu. Dan untuk berpegangan tuh kan sangat sulit.
apalagi saya membawa tas ransel yang tinggi gitu, namanya juga anak baru, jadi belum paham teknik-teknik yang seperti itu. Kemudian singkat cerita, saya tertinggal dari kelompok yang di depan. Walhasil saya seorang diri mendaki di situ. Saya mendaki, waktu itu yang gak ada perasaan takut ya, pokoknya ya ada 1, 2, 3 kali suara yang di situ saya selalu berpikiran itu mungkin teman saya yang di atas. Berpindah lagi suara, oh itu mungkin teman saya yang di bawah atau mungkin pendaki lain. Jadi saya juga tidak begitu berpikiran negatif pada saat itu. Nah, tiba pada titik saya merasa sangat kedinginan, karena pada saat itu entah dibilang nekat atau bodoh, saya tuh cuma pakai 1 lapis kaos gitu. Semakin tinggi mendaki, semakin dingin, itu benar-benar sampai menusuk tulang. Bahkan saya rasa itu entah mungkin tangan saya tuh lecet karena berpegangan pada satu batang pohon, terasa perih kan, habis itu ditambah dengan terperosok jatuh lagi, jadi berkali-kali seperti itu, rasanya luar biasa. Tiba saya di satu agak luas, tanah agak lapang seperti itu. Nah, di situ ada batu besar sekali, ada cuma 1 batu besar di situ. Saya berpikir untuk cobalah saya senderan dulu gitu, pengen istirahat dulu sambil mungkin nunggu temen yang di bawah seperti itu kan. Yang membuat saya heran, ketika saya sampai di batu itu, hawa yang saya rasain itu jauh berbeda, sangat drastis. Tiba-tiba saya tuh merasa hangat sekali di situ. Entah karena batu itu sepanjang siang hari disinarin matahari, jadi dia menyimpan panas atau bagaimana, cuman tidak terjadi di batu sekelilingnya gitu kan, ada batu-batu kecil yang tidak sebesar batu itu. Dan saya duduk di nempel senderan di batu itu. Awalnya saya nempel senderan, terus saya naik ke batu itu karena ngerasa di sini enak banget, nyaman banget. Mungkin karena kelelahan juga, akhirnya saya tertidur di batu itu. Dan saya punya tidur yang sangat dalam, nggak ada mimpi, nggak ada, pokoknya kayak hilang kayak gitu. Kesadaran tuh tiba-tiba hilang kayak gitu, udah nggak inget apa-apa lagi. Tiba-tiba saya dengar suara rame-rame, langsung saya buka mata dan ternyata saya tuh badan saya sudah digoyang-goyangin sama kakak pembina saya. Zi, bangun, ngapain kamu di situ? Ayo udah naik, sekarang naik, bilang kayak gitu kan. Wah, saya mikirnya teman-teman udah pada nyampe nih. Oh ya sudah, saya ngumpulin nyawa dulu. Setelah itu sudah kami naiklah sampai ke puncak. Dan sampai di puncak itu, dan nggak tahu memang gunungnya nggak terlalu tinggi atau pengeras masjid di desa-desa sekitar situ memang keras. Di puncak itu kami bisa mendengar suara azan gitu. Jadi kami sampai di puncak itu pada waktu azan subuh. Sampai di sini kakak pembina itu tuh nggak cerita apa-apa gitu, dan saya juga nggak ada berpikiran negatif apapun. Tapi ketika kami sudah turun, kami sudah di base camp, baru kakak pembina itu cerita sama saya, Zi, kamu tahu apa yang kamu dudukin semalam? Kamu tahu semalam kamu tidur di mana? Nggak tahu kak, soalnya ya enak aja gitu, tiba-tiba ya
ketiduran gitu di situ. Saya bilang kayak gitu kan. Lain kali kalau kamu naik, jangan lagi kamu senderan di situ, jangan lagi kamu duduk di situ. Loh, saya kaget kan. Emang itu apa, Kak? Kamu tahu nggak? Itu tuh makam. Itu tuh adalah makam seorang pendaki yang meninggal karena dehidrasi kalau nggak salah ini karena dehidrasi atau karena hipotermia. Nah, saya berterima kasih sama kakak pembina itu karena baru memberitahu saya ketika sudah ada di bawah.